Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ahmad Suyudi, NIM 2202401414. Saya akan menjelaskan tugas final dari analisis dan perancangan sistem. Definisi flowchart adalah diagram yang menggambarkan alur atau proses dari suatu sistem secara grafis menggunakan simbol-simbol tertentu. Flowchart digunakan untuk memudahkan pemahaman, analisis, dan komunikasi mengenai proses atau algoritma yang sedang dibuat. Definisi diagram objek. Diagram objek adalah pelengkap simbol grafis dan digunakan untuk memodelkan objek, kelasnya, dan hubungannya dengan objek lain. Diagram objek berguna untuk pemodelan dan pemrograman abstrak. Misalnya, dalam sistem perpustakaan ada kelas seperti buku, anggota, dan pinjaman. Proses desain interface. Satu, perancangan struktur menentukan bagaimana pengguna berpindah halaman atau menu. 2. Perancangan tata letak menentukan posisi elemen-elemen pada layar. 3. Perancangan interaksi menentukan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem, klik, drag, input, dan lain-lain. 4. Membuat prototipe membuat contoh sederhana insert buku sebuah program. 5. Evaluasi menguji antarmuka pada pengguna, lalu memperbaiki berdasarkan masukan. Pengertian UML. UML adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. UML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem, atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. Tujuan UML. 1. Memberikan bahasa pemodelan visual atau gambar kepada para pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses umum rekayasa. 2. Menyatukan informasi terbaik yang ada dalam pemodelan. 3. Memberikan suatu gambaran model atau sebagai bahasa pemodelan visual yang ekspresif dalam pengembangan sistem. 4. Tidak hanya menggambarkan model sistem software saja, namun dapat memodelkan sistem berorientasi objek. 5. Mempermudah pengguna untuk membaca suatu sistem. 6. Berguna sebagai blueprint. Jelas ini nantinya menjelaskan informasi yang lebih detail dalam perancangan berupa coding suatu program. Use case diagram. Use case diagram adalah satu dari berbagai jenis diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Ini adalah gambar use case diagram. Lanjut, activity diagram. Activity diagram dalam bahasa Indonesia diagram aktivitas, yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Activity diagram meski digunakan sejajar atau horizontal dengan teknik pemodelan lainnya seperti diagram use case dan diagram stat. Ini adalah gambar dari activity diagram. Lanjut, sequence diagram. Lanjut, sequence diagram. Sequence diagram adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antara objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Selain itu, sequence diagram juga akan menampilkan pesan atau perintah yang dikirim beserta waktu pelaksanaannya. Manfaat sequence diagram. 1. Memudahkan pemahaman alur komunikasi antar objek. 2. Membantu mengidentifikasi urutan proses dan dependensi antar objek. 3. Berguna untuk mendesain dan menganalisis logika sistem secara detail. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
itu, Dami?